warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdika Eka Putri dari Prodi Pendidikan Ekonomi tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pembiayaan pendidikan. Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tata strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengatur beberapa pasal yang menjelaskan pendanaan pendidikan, yaitu A. Pasal 11 ayat 2, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun. B. Pada pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Dalam Undang-Undang Sisdiknas pada bab 8 wajib belajar pasal 34 menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program belajar. Yang pertama, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. B. Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan PP, pendanaan pendidikan, menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. C. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Pengelolaan dana pendidikan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. D. Secara khusus disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah dialokasikan dalam APBN dan APBD. 3. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan terdapat keracuan antara bab 1 pasal 1 ayat 10 dan bab 9 pasal 62 ayat 1 sampai dengan 5 tentang ruang lingkup standar pembiayaan. Ketentuan umum tentang standar pembiayaan pada pasal 1 tampak lebih sempit dari komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun pada pasal 62 mencakup biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. 4. Pada bab 9 standar pembiayaan pasal 62 disebutkan bahwa A. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. B. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. C. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. D. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi 1. Gaji pendidik dan tenaga pendidikan serta gejala tunjangan yang melekat pada gaji. Yang kedua, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai. Yang ketiga, biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemerintahan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP. F.
Bantuan biaya pendidikan adalah dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi. A. Analisis dan implementasi pembiayaan pendidikan. Analisis pembiayaan pendidikan. Menurut Supriyoko, pembiayaan pendidikan adalah suatu proses di mana pendapatan dan sumber daya yang tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasikan sekolah, tergantung dari kondisi masing-masing negara, seperti letak geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, ekonomi, dan program pembiayaan pemerintah serta administrasi sekolah. Anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain. A. Anggaran penerimaan adalah anggaran pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur. Sumber-sumber anggaran penerimaan terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, orang tua murid, dan lain-lain. 3. Implementasi pendanaan pendidikan. Implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan atau kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah masyarakat hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat, apalagi sampai merugikan orang lain. Apalagi merugikan masyarakat ya. Pemerintah saat ini telah mengimplementasikan dana pendidikan melalui KIP, KJP, beasiswa bidik misi, beasiswa bagi siswa di wilayah terluar dan tertinggal, program-program pendidikan yang didistribusikan pada kementerian-kementerian terikat seperti Kemendikbud ya. Kebijakan implementasi pendanaan pendidikan, yang pertama biaya operasional, gaji guru dan gaji karyawan ditanggung pemerintah, sekolah hanya mengelola dan menyalurkan. Yang kedua, meringankan beban masyarakat yang kurang mampu dan anak mereka tetap bisa mendapatkan pendidikan dengan layak. Yang ketiga, memberikan penghargaan kepada anak-anak yang berprestasi dalam belajarnya untuk menambah semangatnya. Yang keempat, meningkatkan kualitas guru dengan adanya sertifikasi. Diharapkan guru dapat meningkatkan mutu dalam mengajarnya untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Yang kelima, menunjukkan bahwa pemerintah memang peduli pada kualitas anak bangsa demi masa depan bangsa. Yang keenam, semua biaya wajib belajar 12 tahun sudah ditanggung oleh pemerintah. Hanya biaya pribadi siswa seperti kegiatan luar sekolah ditanggung oleh wali murid. D. Kelemahan implementasi pendanaan pendidikan. Yang pertama, jika ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, pemerintah tidak bisa memantau secara langsung dan tidak langsung ditindaklanjuti. Yang kedua, menuntut sekolah untuk mencukupkan anggaran yang diberikan dengan kebutuhan sekolah tersebut. Sekolah tidak dapat memprotes jika terdapat kekurangan karena yang mengelola biaya tersebut adalah sekolah masing-masing. Kesimpulan, yang pertama, pembiayaan pendidikan merupakan aspek yang vital dalam upaya mengembangkan sistem pendidikan nasional. Pendidikan sebagai sebuah investasi sumber daya manusia atau SDM bagi kehidupan bangsa dan negara di masa mendatang. Yang kedua, pembiayaan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah membawa dampak yang sangat baik, sehingga siswa dapat belajar dengan fokus dan tenang tanpa harus memikirkan biaya sekolah dan peralatan sekolah. Orang tua hanya memotivasi anaknya untuk belajar dan terus belajar. Yang ketiga, tenaga pendidikan yang telah mendapatkan sertifikasi dari pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kompetensinya. Sekian dari saya, apabila